Hari ini saya akan sedikit berbagi cerita reading malam-malam. Seru nih bro. Simak dengan baik ya. Yang namanya reading, khususnya reading malam itu pasti ya banyak sesuatu. Apakah itu something hantu atau kejahatan di malam hari dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya sedikit agak melenceng ya, tapi yang tetap kita masih di dunia motor, dunia reading, masih dalam konteks konten. Nah, pada kali ini saya akan sedikit bercerita tentang reading malam-malam. Bentar bro, ngopi dulu. Santai ya. Tentang reading malam-malam bro. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi waktu itu kita reading ke salah satu pegunungan. Kita sensor lah jalan dan pegunungannya biar supaya tidak menjadi ketakutan atau apalah ya untuk daerah yang saya akan bahas ini. Jadi kita reading berdua bro, 2 motor, satu orang jadi total cuma 2 orang, satu motor masing-masing pegang satu motor begitu. Kebetulan kita waktu itu reading sekitar jam kurang lebih ya sekitar jam 10 mungkin ya, 10 malam. Kita reading ke salah satu pegunungan dengan tujuan santai, ngopi, jagung bakar. Seperti itu. Apa ya? Ya kita jeladeh dikit deh gitu. Kebetulan kita berdua ini mempunyai penyakit good anxiety ya. Nantilah kita next time kita bahas tentang good anxiety-nya gitu. Kita lanjut, kita berangkat sekitar jam 10 malam. 10 malam kita berangkat. Dari mulai perjalanan itu nggak ada masalah ya, nggak ada gejala atau rasa ketakutan atau gimana gitu. Kita jalan aja biasa gitu, naik turun perbukitan kayak gitu, sampai tibalah ke lokasi tujuan. Nah di lokasi tujuan seperti biasa kita beli kopi, ngopi, rokok, jagung bakar. Tanpa terasa waktu semakin malam, bahkan udah masuk hampir pagi, Bu. Nah, di situ mulai gitu, waktu itu sekitar kurang lebih jam setengah 12 atau jam 12. Udara makin dingin, maklum yang namanya pegunungan, dinginnya makin terasa. Nah, jadi ketika kita merasakan dingin, mulai gitu, saya mendengar lolongan anjing gitu ya, sama misalnya kok. Nah di situ saya mulai ngerasa kok jadi ngerasa suasana berbeda gitu. Cuman tetap ya, karena kita lagi di perjalanan, saya tetap positive thinking gitu. Udahlah, paling nggak ada apa-apa gitu ya. Memang cuman lolongan anjing biasa gitu. Dan kita dan waktu pun sudah menunjukkan tidak terasa sekitar jam setengah 1. Pada akhirnya kita
memutuskan menuju pulang, turun dari atas ke bawah dari gunung gitu. Nah, kita turun nyalain motor, sudah pamit, sudah bayar semuanya. Kita turun ke bawah, perjalanan mulai biasa gitu ya. Ya dingin, normal lah, wajar gitu, malam dingin gelap. Udah seperti itu udah wajar gitu. Cuma memang terasa auranya itu agak sedikit berbeda pada waktu malam itu. Jujur tipikal saya itu tidak terlalu membesar-besarkan hal mistis ya bro ya. Hal-hal mistis itu tidak saya besar-besarkan, tapi mau nggak mau, percaya atau tidak, ini adalah pengalaman reading malam saya. Jadi ketika kita turun, nah semakin dalam memasuki hutan gitu. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara bro. No, langsung merinding. Jadi posisinya itu kita begini bro. Saya di kiri, teman saya ini di kanan. Nah, di sebelah kiri saya itu sekitar kurang lebih anggaplah mungkin 5-7 meter. Di kiri saya itu pohon-pohon ya, pohon-pohon gitu. Ya, ada pohon pisang, terus ada gundukan ilalang kayak gitu. Kebayangkan ada tangkal tinggi-tinggi juga gitu. Ada pohon, maksudnya ada pohon tinggi-tinggi gitu. Saya positif, nggak memikirkan sesuatu meskipun auranya itu emang terasa gitu. Saya positif, tiba-tiba di samping saya itu ada suara bro. Suara yang mengagetkan saya pada waktu itu. Suaranya seperti ini. Suara lentingan, suara cewek. Dia itu ketawa tapi gila, merinding bro. Dia itu ketawa tapi seperti mengejek gitu, kayak gitu. Serentak saya langsung kaget bro. Gila, buset, kata gue itu gitu. Langsung saya sapa teman saya gitu. Bro, denger nggak gitu? Kebetulan umur dia itu jauh di bawah saya. Dia panggil saya om. Dia bilang, denger om gitu. Yakin denger yang barusan? Ya om, denger om. Santai om, santai, kata dia itu. Jangan ngegas. Jadi ternyata dia itu dengar juga bro. Dia itu dengar juga apa yang saya dengar. Dan dia malah kelihatan panik. Karena kalau saya pribadi kan nggak mau melihat gitu. Ngapain saya tengok? Udah jelas itu sesuatu yang membagongkan. Sesuatu yang setidaknya udah nggak jelas lah gitu. Dia lirik kayaknya gitu, karena saya lihat ekspresinya dia itu, dia sedikit panik. Udah om, lurus dulu om, jangan ngegas. Dia terus aja ngomong gitu, jangan ngegas gitu. Fokus. Iya fokus. Lu juga fokus, kata gue kayak gitu. Nah, kita turun ke bawah. Yang namanya udah mendengar seperti itu bro, kita bawa motor sedikit nggak karuan gitu. Jadi di satu sisi ya, kalau sekarang saya cerita agak sedikit pengen ketawa ya gitu. Kalau waktu pas itu boro-boro pengen ketawa bro. Kenapa saya pengen ketawa sekarang itu? Jadi karena dingin, temen saya ini dia pakai kupluk gitu dari atas turun sana itu, dari perjalanan pulang itu dia pakai kupluk. Terus
ditutupin, dipakai si kupluknya teh. Dia pakai sweater ada yang ada kupluknya kayak gitu, terus dia pakai gitu. Dalam kondisi seperti itu saya melihat dia malah kayak pocong bro, kayak pocong. Dan saya lihat di jok dia itu wah nggak beres bro, nggak beres gitu. Jadi saya melihat ada sesuatu yang ikut duduk, cuman saya nggak mau berani tengok terlalu lama ya, takutnya karena saya lagi bawa motor, takutnya kecelakaan atau gimana. Nah, singkat cerita kita turun ke bawah gitu ya, sampai beberapa belokan saya ngerasa ya ada sesuatu yang saya lihat di pinggir mata itu ya, terus suara-suara yang memang setidaknya itu menyeramkan gitu. Singkat cerita saya ketemu atau kita menemukan warung, terus kita putusin buat berhenti di warung tersebut. Tanpa panjang lebar saya pesan kopi di warung itu, terus bercerita. Sebelum kita bercerita ke warung, kita langsung pada heboh. Lu denger nggak tadi? Anjrit om, bukan dengar lagi, gua tengok gitu. Hah? Lu tengok? Iya, gua tengok. Kata dia itu, kata teman saya itu, gua tengok. Terus apa? Pas dilihat itu apa? Gila om, anjrit, kuntilanak om. Langsung peringkak merinding. Kuntilanak lagi posisinya seperti ini bro, kata dia itu. Rambutnya panjang gitu, menutupi mata, menutupi wajah. Dan gilanya lagi, di pinggirnya kuntilanak itu ada sosok pocong yang tingginya kurang lebih setinggi atau sebesar pohon pisang. Yakin gila lu lihat? Asli om lihat. Makanya gua takut, langsung pengennya mah ngegas gitu. Cuman kata dia itu dalam kondisi hutan seperti ini om, katanya gitu ya, hal-hal seperti itu atau makhluk yang seperti itu lebih apa ya, istilahnya lebih jahil gitu, beda dengan setan atau makhluk halus yang ada di rumah. Kalau di hutan seperti itu katanya makhluk halusnya jahil, lebih jahil, misalnya jahilnya bisa nutup mata gitu, pandangan atau penglihatan jadi blank hitam, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Singkat cerita si yang punya warung juga nanya gitu, ada apa? Kita ceritain juga gitu. Ini gini. Wah, di mana? Di lokasi itu gitu, yang jalanannya agak jelek. Waduh, katanya tuh. Memang di sana memang dengar-dengar kata dia itu di situ memang apa? Sering ada cerita seperti itu. Nah, sudah kita ngopi, ngerokok, akhirnya kita putusin pulang. Alhamdulillah ketika sudah ngopi, sudah menenangkan diri, perjalanan lancar bro. Oke, berbagi ceritanya sampai di situ dulu bro, biar tidak terlalu kepanjangan. Ini hanya sekedar cerita reading malam, tidak ada maksud tertentu atau menakut-nakuti, apalagi kita serahkan kepada kalian semua. Apapun yang saya bicarakan tidak untuk istilahnya menakut-nakuti atau mistis gitu ya, ini cerita reading malam bro. Oke, sekian, terima kasih.
Jangan lupa seperti biasa sehat-sehat selalu bro. Peace.